Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, harapkan kita berdoa agar pembelajaran kita menjadi barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Bikhoirin walhamdulillah. Kali ini siapa itu mufti? Oh, oke. Berarti masuk semua ya? Oke. Kita hari ini akan belajar mengenai interaksi sosial dalam hubungan sosial. Yang teman-teman ketahui apa itu interaksi sosial? Menurut sepengetahuan teman-teman, apa itu? Komunikasi antara dua orang atau lebih. Iya betul. Ada yang lain? Dari Mas Pasca? Satu orang. Akhir ya, multimed. Aku multimedia. Mufti gimana? Aku sih, kamu bawa aku mek. Pembelajaran lagi bisa jadi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita nonton video dulu. Tapi berbanyak orang. Iya, berapa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi baru yaitu tentang hubungan sosial. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas tentang pembentukan individu dan kelompok. Hubungan sosial atau lebih dikenal dengan istilah interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu hanya sekedar curhat tentang masalah kalian ataupun hanya untuk menanyakan kabar. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Tapi, apakah hanya itu saja pengertian dari interaksi? Tentu saja tidak, anak-anak. Lantas, apa ya pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya harus terdapat stimulus dan respon. Perlu kita garis bawahi bahwa poin penting dari interaksi ini yaitu adanya hubungan timbal balik. Stimulus di sini artinya adalah rangsangan, di mana ada seseorang yang mulai melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian, respon merupakan hasil tanggapan atas obrolan yang telah dilakukan oleh teman kita. Jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak bicara, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Lantas, apa ya kira-kira ciri-ciri dari interaksi sosial? Ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi sosial membutuhkan minimal dua orang. Orang pertama yang memberikan stimulus dan orang yang kedua adalah orang yang memberikan respon. Jika tidak terdapat orang yang memberikan respon, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Contohnya adalah ketika kalian bertanya tentang suatu hal kepada teman kalian, kemudian teman kalian menjawab, itulah yang dikatakan interaksi. Kemudian yang kedua yaitu adanya komunikasi. Tentu saja dalam berinteraksi harus terdapat komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan. Di dalam komunikasi, pesan yang disampaikan tersebut bisa juga disampaikan melalui simbol-simbol tertentu yang tentu saja harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Simbol-simbol tersebut contohnya yaitu ketika kalian bertemu sama teman kalian di pasar dengan jarak yang cukup jauh, kemudian kalian melambaikan tangan kepada teman kalian tersebut dan direspon balik dengan lambaian tangan oleh teman kalian yang di seberang jalan tadi, itu sudah dapat dikatakan sebagai interaksi. Karena lambaian tangan tersebut merupakan simbol yang memiliki makna sebagai sapaan kepada teman kalian yang jauh jangkauannya dari kalian. Karena keduanya sering mengerti simbol tersebut, maka itulah yang disebut dengan komunikasi. Jadi komunikasi di sini tidak selalu berupa omongan ya, tapi juga bisa simbol-simbol tertentu.
Di dalam komunikasi terdapat dua elemen penting di dalamnya, yaitu komunikator dan komunikat. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikat adalah orang yang menerima pesan tersebut. Kemudian dalam ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu, masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Artinya adalah interaksi sosial ini tidak terdapat batasan-batasan waktu. Kalian bisa melakukan interaksi ini bisa di masa yang lalu, masa kini, ataupun masa depan. Sehingga tidak ada batasan waktu kalian untuk melakukan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Ketika kalian memutuskan untuk berinteraksi dengan teman kalian, tentu saja di dalamnya terdapat dorongan atau tujuan kalian untuk berkomunikasi. Entah itu hanya sebatas ingin bercerita tentang kehidupan kalian kepada teman kalian, ataupun kalian ingin bertanya tentang tugas yang diberikan oleh guru kalian dengan cara berdiskusi dengan teman kalian, ataupun tujuan-tujuan lainnya yang mendorong kalian untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Itu tadi merupakan 4 ciri dalam interaksi sosial. Tetapi, tidak semua kegiatan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial loh. Lantas, apa yang kira-kira syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat yang pertama yaitu harus terdapat kontak sosial. Dan syarat yang kedua yaitu harus terdapat komunikasi. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam kontak sosial, cara yang dilakukan ada dua, cara yang langsung atau cara yang tidak langsung. Cara yang langsung disebut juga dengan primer, artinya kalian ini berkomunikasi dengan teman kalian secara langsung di tempat dan jam yang sama. Tidak ada batasan ataupun menghalang. Contohnya adalah ketika kalian mengobrol dengan teman kalian di kelas. Karena tidak ada media apapun di dalam komunikasi tersebut dan dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat, itulah yang dikatakan dengan interaksi langsung atau primer. Sementara interaksi tidak langsung disebut juga dengan sekunder. Komunikasi sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung. Kalian berkomunikasi dengan orang lain menggunakan media perantara. Contohnya adalah kalian menanyakan kabar teman kalian menggunakan handphone, melalui pesan singkat di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, ataupun di media-media sosial lainnya. Nah, tadi merupakan dua cara dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi sosial. Kemudian, setelah adanya kontak sosial, maka harus terdapat komunikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa komunikasi ini merupakan bagian penting dalam interaksi, yang artinya merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial tentu saja akan melakukan interaksi sosial sebagai proses dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proses Tadi kan sudah mendengar penjelasan dari video tadi itu sebagai gambaran. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materinya. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang mana interaksi ini terjadi atau terwujud dalam aksi dan reaksi. Oke, baik, selanjutnya akan lanjut mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Di mana interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Jadi proses interaksi sosial itu tidak hanya dapat terjadi ketika satu orang saja, namun proses interaksi sosial ini akan terjalin ketika individu yang berinteraksi dengan individu lain. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Proses interaksi sosial ini melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu atau kelompok, tidak hanya secara lisan, akan tetapi juga komunikasi dapat dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh atau isyarat. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Jadi proses interaksi sosial ini melibatkan dimensi waktu, yang mana waktu itu bisa waktu lampau, waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Terus yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu. Jadi dalam
interaksi sosial ini pasti akan ada tujuan tertentu. Semisal kayak gini. Di pasar itu pasti ada pembeli dan penjual, yang dimana pembeli itu pengen membeli suatu barang terhadap penjual. Nah, yang dimana penjual tersebut itu pasti menawar kepada pembeli. Nah, disitulah terjadi suatu interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syaratnya itu ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Untuk kontak sosial, pada dasarnya kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling beraksi meski tidak harus bersentuh secara fisik. Nah, di kontak sosial ini dibedakan menjadi dua. Di antaranya ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, untuk kontak sosial primer ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang terjadi secara fisik, bisa dikatakan dengan tatap muka. Untuk kontak sosial sekunder ini hubungan timbal balik antara individu atau kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media kayak telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Selanjutnya ada komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerima pesan atau bisa sebut dengan ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi atau keduanya. Nah, di komunikasi ini dapat dibedakan juga menjadi dua, sama seperti kontak sosial. Di komunikasi ini ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Selanjutnya ada faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja? Nah, di faktor ini ada 4. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada simpati, dan yang terakhir ada empati. Yang tahu imitasi itu apa? Proses meniru. Oke. Sugesti? Sugesti. Ada yang tahu? Gimana Mas Ukti? Jadi Pemberian gimana Pak? pemberian pengaruh atau pandangan dari pihak satu lain, pihak sama pihak apa? Pihak satu ke satu Kepada ke pihak lain. Iya. Betul. Terus kalau simpati? Rasa kasihan terbebani. Kalau empati? Cuma yang empati itu langsung praktek. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya. Betul. Ya. Jadi dapat disimpulkan dari materi awal sampai akhir itu interaksi sosial adalah fondasi dari terbentuknya kehidupan sosial masyarakat melalui interaksi yang positif. Manusia dapat membangun hubungan sosial yang harmonis, memperkuat kerjasama, serta meminimalkan konflik dalam kehidupan bersama. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi kuis, yang mana sesi kuis ini bakal menambah nilai UTS kalian. Insya Allah UTS-nya akan dilaksanakan minggu depan. Ya. Nah, untuk kuis ini kan ada 5 soal terbatas. Cepat-cepatan siapa yang mau maju, 5 orang. Jadi setiap yang maju itu dapat poin 5.
Ya, maju toh, Pak. Nanti Mau spinner Pak. Spinner ya, ya spinner aja Pak. Ada yang mau maju. Iya, Casey. Ayo yang maju dapat 5 poin buat tambahan nilai UTS minggu depan. Iya, iya. Ini loh. Agak siapa? Iya. Jadi Mas Mukti mau maju. Oh mesti. Apa sih jalan? Jadi Mas Adam. Gak apa-apa. Benar salah dapat poin, tetap dapat poin 5 poin. Buat tambahan. Ayo Reza. Reza. Maju. Oh. Semangat katanya. Lincah ke tangan dulu. Kamu kok tangan juga nih. Ayo. Jadi saya coba mau maju gak apa-apa monggo. Bawa sini. Berdua aja gak apa-apa. lagi tidak untuk maju. Tesnya masih lama. Kemarin nggak kosong. Ayo 3. Dari Mas Haidarnya juga boleh. Cak miramen mas, cak miramen. 3 orang lagi. Mas Ubed, 3 orang lagi. Enggak apa-apa Mbak Alma. Alma, Ibu Alma. Gak apa-apa. Ayo Mbak Alma. Bangku tak bisa. Mas Azan juga mau maju, Bapak. Ayo Mbak Alma. Anies, Mbak Fatimah. Iya. Mau dipilih berarti ya? Sudah. Oh, sudah. Kurang 3 orang lagi. Cak. Aku bingung ya. Aku juga mau agak bisa. Mas Izan. Dari bawahnya gak apa-apa maju juga. Kurang 2 orang. Nengkira. Waduh. Atau enggak Bapak tunjuk saja. Oh iya. Amanda. Oh Mas Ubed mau? Gak apa-apa. Mas Ubed, sama Mas Aldi. Iya, ada maju. Mas Ubed gak apa-apa. Amanda wes. Oh, Mbak Wes. Ya sing wedok lho ya aku wedok santai. Ada 10 lagi. Iya nek ayo wes sing wedok Alma ya Mbak Alma. Sabar, bentar, Baris. Oh bagus. Kata sana Pak. Ini kan dalam kursi itu kan ada 5 soal, di mana satu soal itu cuma berwaktu 20 detik. Iya. Satu soal. Satu. Berarti. Nah, ini mau urutan 1, 2, 3 atau dari 1 sampai 3? Hobi Pak aja Pak. Dari Iya, satu, Pak. Hobi Iya, Pak. nggak apa-apa, Hobi, Pak. Hobi Pak. Rapi deh. Jadi kan Betul. Nah, masih baik. Masih baik di luar. Nah, masuk di ketiga. Jadi masih baik di luar. Kita mulai. Waktunya cuma 20 menit. Selamat gak naik kelas. Selamat.
Ya. Bagus. Jawabannya apa? B. Artinya makanya bola. Interaksi sosial yang berkaitan dengan adanya tujuan tertentu berarti bahwa Apa? Jawabannya Mas Ben. Ya. B Pak, B. B. Bisa Pak? Habis satu kamu. B. Pertanyaan terakhir. Karena kepada teman-teman yang masuk, dapat nilai tambahan 5 poin buat tambahan UTS. Jadi untuk kuisnya itu begitu gambarannya. Nah, untuk UTS keluar materinya itu dari awal sampai materi diri ini interaksi sosial. Jadi minggu depan jangan lupa belajar ya. Agar nilainya bagus semua. Oke. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.